Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah alawadu. Saya di sini akan mempresentasikan suatu bentuk kreativitas saya, yaitu media evaluasi pembelajaran. Untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohani Anas Fauzi. NIM saya 180102003. Dan saya akan menjelaskan media apa yang saya buat, yaitu ini media evaluasi yang bernama pencocokan karet. Asik kan namanya. Contohnya kayak gini, contoh permainannya ya. Misalnya ada pertanyaan, sebutkan salah satu contoh diakronis. Jawabannya ini, contoh memahami proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 dengan menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Dan ketika memang jawabannya dirasa benar, tinggal ditaruh karet, taruh karet lalu ditempelkan seperti ini. Nah, kayak gini. Contohnya seperti ini cara pengerjaannya. Baik, selanjutnya saya akan meminta bantuan dari teman saya untuk menyelesaikan evaluasi ini. Kita akan mencoba apakah metode ini atau apakah media ini menarik atau tidak. Saya akan meminta bantuan teman saya yang bernama Mas Rehan Rofif. Silakan Mas Rehan Rofif mencobanya. Baik, di sini kita sudah bersama Mas Rehan Rofif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Rofif. Saya di sini menjadi salah satu seorang teman yang akan menyelesaikan metode tersebut. Silakan Mas Rehan diselesaikan evaluasi tersebut. Ya, mari kita mulai. Yang pertama, sebutkan salah satu contoh diakronis. Diakronis, contoh memahami proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Jadi, ketika memang pertanyaan dan jawabannya sudah ditemukan, maka tinggal ambil karet dan terus lepas, pasang lagi Mas. Pasangin. Agak susah ya, jadi di bawah aja. Di bawah aja berarti. Nah, kayak gini. Terus yang kedua, berikan salah satu contoh dari sinkronik. Sinkronik yaitu Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dijelaskan dengan menguraikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, cara berpikir sinkronik sangat mementingkan struktur yang terdapat dalam setiap peristiwa. Karena memang sudah ditemukan jawabannya, jadi langsung saja kita ambil karet dan kita hubungkan. Maaf ya, ini agak sedikit susah karetnya. Seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kronologis? Kronologis yaitu pengetahuan tentang urutan waktu dari jumlah kejadian atau peristiwa. Jika sudah ditemukan jawabannya, langsung aja ambil karet dan kita hubungkan. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya Mas Rehan. Selanjutnya, jelaskan pengertian sinkronik. Mari kita cari jawabannya. Berpikir sinkronik memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Cara berpikir sinkronik memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Nah, sudah ketemu jawabannya. Mari kita pasangkan. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ya.
Selanjutnya yang terakhir ada pertanyaan, mengapa kronologi sangat penting di dalam ilmu sejarah? Bagaimana Mas Rehan? Apakah menemukan kesulitan? Sepertinya tadi ada miskomunikasi yang memang terjadi kesalahan. Jadi tadi pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian sinkronik. Jadi ini pengetahuan tentang urutan waktu dari jumlah kejadian atau peristiwa. Harusnya yang ini jawabannya Mas. Pengertian sinkronik ini, pengertian kronologis ini. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Kebalik ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Agak susah juga sih ini karena kita ini beda keilmuan, menggunakan bahan-bahan seadanya ya Mas. Iya. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang emang bisa digunakan untuk metode seperti ini. Sangat menarik sebenarnya metodenya dan sangat mudah untuk dipahami. Yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir Mas Rehan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, mengapa kronologi sangat penting di dalam ilmu sejarah? Pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang senantiasa menekankan perlunya mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yakni menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu daripada yang terjadi kemudian. Karena sudah ketemu jawabannya, mari kita hubungkan. Nah, jadi seperti ini. Baik Mas Rehan, terima kasih telah membantu saya untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Ya, sama-sama Mas Roy. Saya juga sangat senang sekali bisa membantu Mas Roy, karena dengan saya membantu juga saya jadi mengerti metode yang digunakan ternyata sekreatif ini. Sangat simpel tapi mudah dipahami. Ya, terima kasih Mas Rehan atas apresiasinya. Baik, terima kasih kawan-kawan telah menyimak video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.